Ya, pas datang Ibu, ada yang minta. Baik, kita mulai ya. Selamat pagi, eh, Mas dan Ibu ya, Bu Wita. Kali ini kita lanjutkan perkuliahan. Kita coba mengejar. eh, Mungkin hari ini nggak terlalu banyak materinya, akan diambil dari bab 5 buku Managing and Using Information Systems, sekaligus diskusi kita tentang information system dan transformasi digital. Jadi, gimana sih sistem informasi dapat membantu transformasi digital? Mana yang lebih duluan? Sistem informasi apa transformasi digital dulu? Apa sih kira-kira komponen yang um, penting ya? Nah, kalau di bukunya ya kita lihat diawali dengan studi kasus. Di sini disebutkan bahwa ada suatu perusahaan ya namanya Sloan Valve Company yang memproduksi barang-barang yang terkait dengan apa kira-kira kalau istilah valve? Keran ya. Nah, di sini ada masalah, terlepas apapun itu, ada masalah di sini terkait dengan pengembangan produk baru. Jadi, biasanya salah satu inovasinya adalah produk-produk baru ya yang merupakan respon dari kompetitor terhadap produk dari kompetitor dan respon terhadap kebutuhan pasar. Gimana sih agar lebih mudah digunakan, tampilannya lebih menarik, tapi tidak meninggalkan fungsinya. Biasanya perusahaan itu untuk membuat suatu produk sudah ada proses bisnisnya. Proses bisnis itu didukung oleh struktur yang seperti ini biasanya, umumnya ya. Jadi ada departemen atau unit atau divisi operasi, marketing, accounting, finance, administration. Jadi masing-masing ini memiliki spesialisasinya masing-masing dan bekerja sama untuk mewujudkan visi misi dari organisasinya yang diterjemahkan oleh CEO, kemudian diturunkan ke manajer lapangan ya dan selanjutnya ke karyawannya. Di sini disebutkan ya, dalam pengembangan produk baru ada 16 functional units. Jadi ada 16 ini yang terlibat. Sehingga membuat delay sampai 24 bulan atau 2 tahun. Lebih dari 50% idenya itu nggak terwujud. Sumber daya itu terbuang sia-sia dan tidak ada yang bisa dimintai tanggung jawab. Nah, masalah ini terjadi bukan hanya di satu sektor usaha, tapi di perusahaan lainnya juga. Nah, penyebab masalah ini di mana sih? Gitu. Atau kita bisa juga lihat dari perspektif sisi ekstrimnya. Gimana solusinya? Gitu. Jadi ada ketidakefisienan dan ketidakefektifan. Karena ide sudah ada tapi gagal. Belum tentu gagal itu karena memang nggak cocok, tapi eksekusinya kurang. Nah, ada sumber daya yang terbuang sia-sia, padahal bisa mungkin digunakan untuk proses-proses yang lain dan yang lebih
parah lagi, siapa nih yang bertanggung jawab? Karena ada 16 di situ unit yang terlibat kan. Nah, di sini bisa saling menyalahkan jadinya. Nah, harusnya dengan adanya teknologi kan pada prinsipnya, kemudian dikemas dalam konsep transformasi digital, bisa membantu menyelesaikan masalah-masalah ini termasuk masalah-masalah lain yang mungkin belum terlihat, ya. Nah, di sini dibilang juga manajemen itu pada awalnya invest di enterprise system, ya, tapi masalah core-nya adalah proses yang rusak. Nah, disinilah perlu nih, mana sih yang lebih duluan proses dalam organisasinya beres dulu, baru taruh teknologi, beli teknologi, invest di teknologi, atau invest teknologi dulu, ya baru diperbaiki sistemnya mana nih yang duluan ini, kira-kira. Oke, kemudian apa yang mereka lakukan? Ada CIO melakukan redesign cross-functional involvement yang menghasilkan 6 sub-proses. Nah, di sini ada kata kuncinya, sub-proses. Ada kata kuncinya proses. Sementara di sini unit, ya. Unitnya tetap ada, tapi fokusnya sekarang ke proses dan sub-prosesnya. Ini kasusnya hanya di produk baru, ya, pengembangan produk baru. Jadi subprosesnya itu dari ideation, business case, portfolio management, product development, validation, dan sampai launch. Ternyata redesign cross-functional involvement ini halo Pak, ngajar dulu Pak. Oke, nanti telepon habis ini selamat ulang tahun ya. Iya, sebentar paling jam 8, 8.15, 8.30. Oke, biasalah. Yuk, makasih. Lanjut ya. Masih nyambung suara saya? Masih nyambung, Mbak. Iya. Nah, terlepas apapun cara yang dipakai di sini, ini yang kita lihat, ya, mengurangi time to market. Jadi dari awal ide sampai ke market loh, di bawah 12 bulan, di bawah 1 tahun. Increase accountability, improve feedback integration. Nah, tambah lagi. Nah, ini yang bikin mahal si CIO itu, ya. Jadi benar-benar dia kelihatan perform gitu. Nah, disitulah memang harapannya ya di perkuliahan itu mulai dari S1, S2 eh, kita punya apa ya, kemampuan dasar melalui pengetahuan itu, walaupun dalam prakteknya nanti industrinya bisa beda-beda, ya. Kemudian penerapannya mungkin ada yang di perusahaan skala kecil menengah, perusahaan besar, ya. Tapi prinsip-prinsipnya itu kita dapat dulu di perkuliahannya. Memang penggaliannya nanti bisa kemana-mana ya, dan teknologi berkembang, ilmu pengetahuan berkembang gitu. Memang pada akhirnya setiap proses ini kan kalau ada chart begini kan memerlukan kemampuan kita untuk memahami esensi dari masing-masing komponen, keterkaitan satu sama lain, dan kemampuan teknis membuat chartnya. Itu memang paling nggak kita tahu lah apa sih software yang bisa dipakai gitu ya. Tapi nggak mesti kita bisa teknis membuat chartnya. Paling nggak kita tahu esensinya kan. Karena levelnya sudah manajer ya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa teknis toh. Oke, lanjut ya, ini ada kasusnya. Nah, di gambar sebelumnya kita lihat bahwa ada silo perspektif.
Silo itu yang terpisah artinya ya. Berdiri sendiri tapi terpisah. Jadi kita melihat organisasi sebagai kumpulan fungsi. Nah, fungsi-fungsi tadi apakah benar-benar berinteraksi satu sama lain belum tentu gitu. Operasi, finance, marketing, human resource, sales mungkin, administrasi. Mereka akan jadi ahli pada waktunya. Karena mereka terbiasa ya dan merespon marketing, merespon operasi, operasi merespon finance, finance bos dari segalanya ngerespon marketing gitu ya ini ya finance ini. Kalau finance kan biasanya kalau di perusahaan itu nggak tahu lah ya beda-beda lah. Agak tinggi sedikit harkat martabatnya mungkin. Tapi nggak tahu ya masing-masing di masing-masing perusahaan mungkin beda. Nah ada juga perspektif lain bisnis proses perspektif. Jadi kita melihatnya itu seperti ini. Jadi bukan di kolom-kolomnya, tapi di proses yang melewati masing-masing fungsi itu. Ya bisa purchasing aktivitasnya. Ya, customer support. Jadi dia melihat sebagai interrelated, sini kata kuncinya. Ya, jadi nggak bisa lagi nih ego sektoral nih. Harus ngelihatnya sebagai proses. Gimana proses ini bisa jalan. Berarti apa kalau kaitannya dengan AI kemarin metrik? Metriknya bukan lagi metrik-metrik individu di sini. Tapi metrik jalannya aktivitas ini. Gitu ya. Silakan kalau mau dikasih metrik-metrik per unit, tapi metriknya harus ke purchasing. Setahun berapa kali? Ada nggak returnnya? Ya, sebulan berapa kali? Kalau dari operasinya mungkin dikasih metrik khusus. Silahkan ya, yang menjadi tanggung jawabnya. Dan lagi-lagi kita bisa melihat best practice yang ada di lapangan apa sih metrik cocok untuk customer support misalnya ya. Dan itu kan dilihat itu dari nelpon pertama kali sampai terakhir kali berapa lama tuh masalah bisa selesai. Ini masalah yang umum, tapi kok lama gitu. Biar tahu penyebabnya. Jadi nggak asal pecat gara-gara tumbler mungkin. Nah lanjut ya. Nah in contrast bisnis proses ini yang sudah saya bilang tadi melihat big picture. Nah ini dia big picture. Kalau yang seperti ini ya kita kerja aja deh. Tapi nggak tahu kita perusahaan kita itu perusahaan apa, dapat duitnya dari mana, siapa supplier dan siapa customernya, nggak bisa. Kelemahan lagi di masing-masing ini kalau dia silo adalah duplikasi. Ya, duplikasinya di mana? Duplikasinya di datanya. Bisa aja misalnya data customer misalnya ya, atau data supplier kita. Supplier mungkin lah ya, atau karena ada operasi di sini, ngapain operasi ngurus ke mungkin operasi itu bisa dibagi dua ya, operasi yang ke supplier, operasi yang ke customer tergantung deh. Anggap aja supplier dan customer datanya duplikasi di masing-masing di sini. Nah, waktu ngirim surat, operasi ngirim lagi suratnya, marketing ngirim lagi suratnya ke supplier, accounting ngirim lagi, finance ngirim lagi. Pusing suppliernya. Ini gimana sih semua surat ke saya? Kenapa nggak satu aja? Saya tuh harus ngapain gitu. Itu kan artinya nggak ada integrasi data dari situ. Masing-masing divisi ngirim. Ini terjadi di zaman dulu mungkin ya. Bisa terjadi kita terima surat, surat sana, surat sini. Ini kan banknya, customer melihat banknya, saya ini banknya sama A gitu. Tapi kok suratnya macam-macam, ternyata divisinya yang ngirim. Nah itu artinya ada duplikasi di situ, duplikasi alamat kerja yang tidak terintegrasi. Akhirnya nggak bisa melayani stakeholdernya termasuk konsumen di situ dengan lebih baik. Ya, jadi eh, itulah beda silo sama bisnis proses. Memang pada akhirnya yang akan kalau silo manfaat utamanya hanya jadi spesialis, tapi di sana banyak kelemahan-kelemahan ini.
yang sudah kita lihat tadi. Kemudian bisnis proses memerlukan di awalnya perubahan mindset, gitu ya, gaya kerja, dan juga big picture dari perusahaan itu. Nah, semakin ke sini tentunya sejak tahun 2000 ya, pindah dari 99 ke 2000 itu, waktu ada, nggak tahu juga detailnya seperti apanya, tapi pergantian tahun itu mengubah sekaligus nih kita mau pindah sistemnya itu, yuk perusahaan-perusahaan itu ke arah yang sudah menggunakan perspektif bisnis proses ya, kira-kira gitu. Memang masalahnya dulu kalau nggak salah masalah pindah tahunnya itu aja. Nah, bisa digali lagi tuh apa masalahnya 99 ke 2000, Y2K istilahnya ya. Nah, sekarang kita lihat ada example yang bagus ya, Zara. Tahu ya Zara ya, baju Zara itu. Nah, Zara ini termasuk perusahaan yang cepet ya ganti model. Dia ganti season, ganti model tuh cepet. Ganti musim udah kelihatan aja baju barunya. Terus waktu jualan tuh kalau yang model baru tuh agak tinggi, dekat akhir season itu ya langsung turun ya. Turun ke harga 500 ribuan lah, 30 dolar kali 15, sekarang udah 16, 20 bahkan sekarang ya. Mahal jadi harga bajunya, jadi Zara ya. Nah, Zara ini menerapkan cross functional business process. Manfaatnya apa? Desainer, marketers, procurement, production itu mereka kerja sama-sama ya, dan bisa menghasilkan model-model baru dengan cepat. Nah, itu dia. Dan juga bisa mendapatkan feedback bukan hanya dari customer, dari masing-masing ini tadi, unit-unit yang bekerja tadi. Ya. Kemudian dari Spanyol, barang-barangnya itu bisa langsung dikirim ke global. Nah, IT, sistem informasi tadi, yang membantu distribusi informasi ke semuanya. Ya. Jadi benar-benar sangat dibantu oleh IT sistem yang baik. Plus, bisnis proses yang menggunakan perspektif cross-functional. Ya. Kemudian pada keadaan ekstrim bisa memperkenalkan style baru ya. Style baru mungkin aja bajunya uh, relatif sama tapi style baru 2 kali dalam seminggu. Ya, misalnya ada influencer ya yang mengeluarkan, wah gayanya kan seperti ini, dia bisa tuh segera berubah ke arah situ. Jadi dia kelihatannya update ya. Coba lah main ya, mungkin dalam 3 bulan aja masuk ke store Zara akan berubah gitu dengan cepat. Kelihatan perubahannya. Jadi yang nggak usah beli, masuk aja kalau saya ya. Kalau Bapak Ibu mungkin boleh kalau ada uang lebih ya. Nah, jadi ini perbedaannya ya. Goalnya adalah ke big picture. Lanjut ya. Nah, di sini untuk menyikapi yang tadi itu, bukan hanya ya kita dinamik tadi ya, kita bisa menggunakan bisnis cross functional perspektif itu karena bukan hanya tekanan dari kompetitor aja, tapi memang customer berubah keinginannya. Makanya pendekatannya itu sudah pendekatan agile ya. Agile bahkan yang dikostumisasi ke perusahaan kita masing-masing. Agile ini kan prinsipnya apa? Iteratif ya. Kemudian feedbacknya cepat. Jadi pendekatan yang prinsipnya itu dinamis. Mungkin aja nanti ada prinsip-prinsip lain gitu. Prinsip-prinsip ini lahir
untuk merespon prinsip sebelumnya yang dirasa kurang tepat. Gitu aja ya. Misalnya kayak waterfall di awalnya harus requirement-nya lengkap dulu semua. Hitam di atas putih, set on stone maksudnya udah fix. Jangan diubah-ubah. Kemudian lahir agile. Kemudian lahir waterfall plus agile. Bisa dirubah sedikit-sedikit di mananya. Oke, nah kemudian di sini ada dynamic process. Dynamic business process ini nggak hanya di satu sektor ya, di sektor manufaktur juga ada ini. Ini artinya apa? Kalau manufaktur misalnya cetak mobil ya, mau cetak mobil, eh, mau dibikin apa ya, depan Toyota misalnya, depannya mau dibikin agak rata, agak miring 15 derajat kap depannya itu ya. Kemudian mau dibikin smooth kanan kirinya. Mereka bisa mengadaptasi cetakannya tadi. Nah, lagi ke arah mana nih trennya nih? Ke arah agak lebih datar nih, biar lebih gagah tampilan mobilnya. Ya udah, tahun depan mau gimana lagi? Apa masuknya dia ganti semua mesinnya? Ya enggak dong. Ya tapi dicetakan di tempat-tempat tertentunya bisa diadaptasi template-nya. Nah, gantinya di situ aja, ya. Jadi fleksibel dan adapter change terhadap perubahan dengan minimal effort. Karena mereka memang pembuatan mesin pun sudah mempertimbangkan dynamic business process ini. Ya, kayak sepatu hak tinggi, hak rendah, hak hak tinggi, hak sedang, flat, nah gitu. Itu aja sebenarnya diubah-ubah ya. Itu untuk merespon selera konsumen. Kira-kira gitu. Nah, ini didukung apa? IT dan IoT enable system. Di bidang call center bisa call center, sistem call center ya. Misalnya di jam-jam sibuk, misalnya ada suatu bekerja sama dengan suatu perusahaan ya yang meluncurkan produk baru. Nah, dia bisa misalnya ada suatu keluhan dan tersebar di mana-mana gitu ya. Misalnya kantornya ya bisa di routing kemana-mana itu teleponnya. Jadi bukan mesti ke satu orang. Kemarin saya nyoba di satu ganti apa ya, mengganti reschedule pesawat. Pada saat yang sama teman saya juga reschedule pesawat. Sama itu kami kanan kiri maksudnya ganti informasi ya. Nah, teman saya itu lebih cepat 10 menit daripada saya, tapi ngirim waktu informasinya itu sama. Ya. Kebetulan dilayani satu orang, berarti satu orang tadi dia mengenalkan diri dengan namanya X gitu ya. Saya juga namanya X sama jadi. Satu orang tadi melayani dua, artinya dia belum eh, melebihi kapasitas dia kan. Dia masih mampu. Nah, kalau udah penuh nanti akan di-route ke yang lain ya. Selain itu ada sistem antrian lagi. Jadi gimana caranya ini kan melibatkan apa ya? Kepuasan konsumen. Nah, di situ gimana caranya sistem ini dinamis tetap menjaga KPI tadi. Konsumennya tetap puas ya. Mungkin tuh hanya mohon tambahan informasi, mohon antrian, mohon sabar mengantri masih banyak. Nah, kita kan nggak tahu banyak apa enggak. Tapi dibilangnya begitu kan. Teman saya tadi udah selesai 10 menit, saya belum direspon. Padahal di antrian 2, saya antrian 3. Kok bisa sampai 10 menit gitu? Dia nggak tahu kan keadaan sebenarnya karena kita dia mungkin nggak ngeliat IP trackingnya itu dari mana gitu. Atau mungkin ada share location ya waktu itu, allow location. Nggak tahu juga. Nah, gitu. Kok bisa 10 menit tuh? Berarti kan di tengah-tengah tuh dia mungkin ngerjain yang lain lagi kan. Di routing ke dia tapi atau seperti apa kita nggak tahu ya di sana. Tapi tetap dijaga KPI-nya tadi satisfaction. Targetnya itu KPI tadi satisfaction tadi.
Nah, prosesnya itu entah gimana. Seperti kita aja naik Gokar, naik Gojek. Rutenya itu udah jelas. Titik A ke titik B, ngikuti yang sesuai itu. Tapi kita bilang, Pak, tolong digeser dong. Gak apa-apa biar cepat lewat sana. Pak, belokin sana aja. Agak lama dikit, karena saya mau beli ini, eh, beli dulu di warung, harus di warung itu. Ya nggak apa-apa. Kenapa dia mau? Nggak ngikuti yang lurus tadi. Karena KPI dia beda. Bukan cepet sampai, kepuasan juga. Plus kita pilih-pilih tadi. Nah, KPI tadi itu yang menentukan gimana karyawan itu seseorang tadi akan merespon. Ya kan karena manusia kan, dia akan berpikir, nah KPI saya itu bukan dia sampai, KPI saya itu eh, ya sampai dengan perasaan senang, ya, terus akan dikasih reviewnya, gimana nih caranya bikin dia senang nih, sampai mau gokarnya diwangi-wangiin ya. Apa urusannya gokar wangi dengan sampai ke tujuan? Nah, ya kan? Jadi KPI-nya itu yang menentukan. Kalau dia sudah melibatkan suatu kepuasan, kata-kata abstrak seperti itu, bukan metrik yang kuantitatif, tapi ada unsur kualitatif. Nah, di situ jadi unik manusia itu ya. Oke, nah yang saya bilang tadi ya, adaptive manufacturing, kemudian software apps. Nah, software apps ini suatu bentuk dynamic business process kalau kita lihat. Karena apa? Bisa diupdate, ya, bugnya bisa direvisi, fiturnya bisa ditambah, dikurangin. Nah, itu ya. Jadi artinya adalah sistem yang kita buat kalau masih rigid, gimana sih caranya bisa diubah? Itu sesuai dengan perubahan konsumen dan eh, kompetitor kita. Itu prinsipnya. Kita harus mikir tuh. Makanya kalau di Porter itu ya, Porter, saya udah pernah nunjukin itu mungkin. Porter Five Force. Nah, ini ya. So, jadi artinya kita bukan hanya bersiap-siap menjaga agar kita tetap kompetitif, ya. Artinya kan em, bukan hanya kita bersiap-siap dengan redundansi ya. Maksudnya redundansi itu punya barang double, suppliernya ada dua gitu ya. Buyersnya yang banyak, mengantisipasi barang substitusi ya, melihat calon pendatang baru, new challengers, enggak gitu ya. Tapi juga memang kita beradaptasi di proses bisnis kita tadi. Kita benar-benar secara internal apa ya, melayani stakeholder-stakeholder ini. Ya. Jadi kan beda itu. Satunya defense ya, satunya offense ya. Bisa aja kita gaya defense, tapi satunya lebih ke sama-sama ya, defense dan offense dengan meningkatkan kualitas kita, kualitas proses bisnis kita. Prosesnya tadi ya, di cross functional sudah beda. Sekaligus meningkatkan kompetensi fungsional gitu. Mungkin agak kualitatif ya, tapi coba dirasakan kadang-kadang gitu. Ini lagi ngapain ini? Lagi waspada atau memang continuous improvement? Reaktif atau proaktif? Ini kan lebih ke proaktif ini ya. Jadi bukan bukan reaktif menyerang atau bertahan. Ini lebih ke proaktif mengembangkan proses bisnis. Nah, perubahan itu sendiri ada dua ya, incremental yang bertahap dan radikal yang tiba-tiba aja. Yang incremental tentu orang akan suka ya, karyawan akan suka, stakeholder suka karena pelan-pelan ada fitur baru nih. Wah, sekarang udah bisa begini nih.
Nah, itu ya. Karena orang merasa bisa mengikuti perkembangannya. Mungkin ada rasa memiliki juga ya, karena secara bertahap. Tapi ya rasa memiliki itu kan timbul kalau dilibatkan, umumnya gitu ya. Atau apa ya, kesamaan sejarah seperti suatu bangsa ya. Tapi cenderungnya kalau sudah kesamaan sejarah sudah ada ya, sudah dalam komunitasnya dilibatkan sih ya, rasa memiliki itu ya. Nah, kemudian di sini ada yang, oh ya, sebelum saya lanjutkan lagi, incremental change itu prinsipnya dari continuous improvement, terutama continuous small improvement dari TQM, Total Quality Management, dan Six Sigma. Ya, di sini ada prinsip-prinsipnya supaya zero defect, maksudnya, atau defectnya kecil. Ya, manfaatnya apa? Empower employee, karena bertahap kan, dia akan belajar hal baru terus. Ya, tiba-tiba reduce resistance, penolakannya cenderung lebih rendah, dan bisa aja ini lahir dari kebutuhan masukan dari stakeholders sekeliling usaha kita, ya, organisasi. Ada juga radical change. Nah, ini artinya business process reengineering, tiba-tiba berubah aja, ya, tiba-tiba dikomentari gitu. Wah, ini begini, 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 dan memerlukan cross functional collaboration. Kalau gagal, dimaki-maki, ya. Kalau berhasil, dimaki-maki juga awal. Setelahnya baru dipuji-puji, gitu ya. Ya biasalah begitu. Karena kan terdampak ya. Tapi kalau kita lihat big picture-nya, kalau memang dirasa bagus dan dijalankan dengan baik, eh, dan memang berhasil ya dalam eksekusinya, gitu. Kan bisa aja ya, misalnya peraturan pemerintah aja, prinsip yang diturunkan dari misalnya mengadopsi charter atau agreement luar negeri kan bagus. Diterjemahkan dalam undang-undang. Wah, udah mau memasukkan kesetaraan gender. Wah, sudah apa lagi yang lain lah, prinsip-prinsip itu. Begitu dijalankan di lapangan, belum tentu kan. Seperti itu kira-kira ya maksudnya. Jadi ini perlu terus dipantau. Prinsipnya selalu bagus. Nah, kita kan belajar tuh mengenal prinsipnya ya. Cuma di perjalanan di lapangan beda. Nah, makanya dengan prinsip tadi secara konseptual apakah perlu ditambahkan, dikembangkan, atau di bagian implementasinya ada yang nggak sesuai konsep, atau ada konteks yang belum dipertimbangkan karena apa? Bisa saja prinsip ini lahirnya dari Jepang, dari Amerika, Eropa, ya. Sementara kita di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, bagian barat, kira-kira gitu. Jadi ada konteks di situ, terjemahan dari prinsip itu dengan lokal konteks, ya. Jadi dengan itu kita bisa lihat bahwa memang setiap organisasi tempat itu berbeda. Oke, kemudian digital business transformation. Di sini kita melihat ya, jadi ini konsep dari transformasi tadi ya, mulai dari bawah struktur, mindset, kemudian di satu sisi di bagian digital ya. Di bagian digitalnya di sini disebut ada 4 tipe: omni channel, ecosystem driver, modular, pros, user, sama supplier. Omni channel ini ya berbagai channel nih kita interaksi sama konsumen kita, misalnya beli di handphone, beli website ya, ngecek-ngecek informasinya, belinya di handphone. Wah, belum selesai ternyata karena banyak WA masuk, simpen ke shopping chart, lanjut di website lagi, gitu, ya. Oh, udah sampai, ngambilnya di mana? Di store fisiknya, di
di Malang ada misalnya, ya udah ngambilnya di Malang. Ternyata begitu ke sana, maaf Kak, ternyata bukan store yang ini. Tungguin di sini ya Kak, atau mau langsung ke sana aja? Ya udah saya ke sana aja sekalian, saya juga pulangnya ke arah sana ngambil di store yang situ. Omni channel, dan itu terjadi, mesti pernah terjadi lah. Mungkin suatu saat akan terjadi di zaman sekarang. Saya sudah terjadi gitu ya. Beli di handphone, beli di Surabaya, ngambilnya di Malang, atau beli di Malang, ngambilnya di Surabaya gitu. Ecosystem driver. Nah, ini lebih ke ekosistem ya. Ya, misalnya handphone kita sekarang ini ya. Eh, Bisa pakai tablet ya, bisa pakai selama kita punya akun gitu ya, misalnya akun Google gitu. Connect kemana-mana gitu. Mau pakai tablet, handphone, laptop itu bisa ya, ekosistem. Nyambung ke jam juga ya, kalau WhatsApp juga nyambung ke jam, jam smartwatch-nya bisa masuk ke situ, padahal mungkin hanya menampilkan ya. Tapi dengan saya lihat Samsung yang ini, kita bisa balas, tapi balas cepat aja. Oke, terima kasih gitu. Nggak sampai ngetik, bisa disetting beberapa. Nah, macam-macam lagi bentuk ekosistemnya, kita nggak bisa, jangan batasi diri kita. Mungkin aja macam-macam ya bentuknya nanti. Yang namanya ekosistem kan hubungan interaktif antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kalau diterjemahkan ke teknologi, hubungan interaktif antara pengguna teknologi dengan dunia digital di situ, ya, lingkungan digital di situ. Nah, di dalamnya hubungan interaktif itu ada udara, ada air, ya. Kemudian modular presence lebih ke penyediaan bukan hasil akhir kepada konsumen, tapi jasa-jasa yang dapat digunakan produsen yang berhubungan langsung dengan konsumen. Misalnya layanan API cuaca, ya, lewat layanan prediksi cuaca, tapi disajikan lewat API. Jadi website-website bisa, yang ingin website berita misalnya, website pemerintah supaya ada layanan cuacanya, kan senang tuh orang tahu cuaca ya. Apalagi kalau situasinya nggak cocok dengan kebiasaan. Nah, nggak cocok dengan itu kebiasaan secara komunal, nggak cocok dengan pribadi keadaan kita. Ya, kita biasanya senang cuaca itu ya. Misalnya kita lagi mau pergi, kita berharap cerah karena ada nikahan saudara, saudara ini mungkin berhubungan dengan kita. Hujan, wah, itu pasti kita lihat cuaca tuh. Rapat, persiapan, wah mau cuaca hujan nih. Nah, itu kan. Nah, modular producer ini nggak menyediakan langsung ke websitenya, tapi menyediakan lewat API, ya. Middleware menghubungkan satu software ke software lain. Nah, itu modular producer, ya. Oh ya, yang ekosistem driver tadi juga, misalnya marketplace, ya. Contohnya marketplace, em, ya, misalnya Tokopedia gitu, atau Shopee. Di situ kan kumpul tuh supplier, ada penyedia jasa keuangan, ada konsumer, ada reseller, ada, ya. Jadi itu ekosistem. Jadi semua orang mendapat kebaikan dari lingkungan itu. Nah, itu konsepnya ekosistem itu ya. Satu tempat, baik itu yang mau dibuka secara publik atau seperti Apple, ya misalnya yang khusus dia aja dominannya. Nah, silakan aja ya. Jadi satu organisasi itu tergantung mau bangun ekosistemnya seperti apa. Tapi ada tempat, suatu platform di mana berbagai pihak bisa berinteraksi. Kemudian supplier,
Ya sederhana ya, supplier menyediakan aja kebutuhan kepada usaha ya, suatu organisasi dia hanya menyediakan supplier. Supplier menyediakan untuk usaha. Oke, saya lanjutkan. Nah, transformasi juga memerlukan ini seperti apa ya? Kita jangan hanya mikir yang positifnya aja, tapi sisi gelapnya. Jadi gitu. Saya selalu bilang ke mahasiswa saya itu apapun itu selalu ada sisi gelapnya. Coba dipertimbangkan. Biasanya kita pakai teknologi itu kan manfaatnya itu lebih besar daripada sisi gelapnya. Cuma kadang-kadang dalam jangka panjang, itu dia. Dalam jangka panjang, dalam jangka pendek pasti kebutuhan. Dalam jangka panjang, nah itu tidak perlu saya lanjutkan itu. Coba mikir sendiri lah, saya minta mahasiswanya. Apakah baik? Gitu ya. Karena kalau mudah itu biasanya kita agak-agak waspada ya. Yang biasanya saya bilang mudah itu ya rezeki. Selebihnya nggak ada yang mudah. Mereka harus lebih paham kalau saya ngomong gitu ya. Nah, saya lanjutkan. Jadi perlu memperhatikan digital threat dan opportunity. Bagaimana teknologi strengthen customer relationship. Nah, di situ. Kalau relationship ya, jadi semua itu relationship. Karena kalau udah dia relationship-nya bagus, udah ada trust artinya. Jadi masalah itu udah ke arah selesai lah ya, ke arah ke arah ke arah ada solusinya, kira-kira gitu ya. Contohnya begitu kasus di sosial media kan, klarifikasi, nah ini kan klarifikasi, kemudian permohonan maaf, itu kan membangun relationship, jadi ada arah solusi ya. Mungkin apalagi untuk konteks Indonesia ya, harus unik ya, semakin kita lihat memahami kehidupan digital di Indonesia ini agak-agak apa gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita main game dengan bocil-bocil, misalnya main Mobile Legend, itu kan agak unik tuh. Mereka akan marah-marah semua jelek, semua di ini ya, semua disebutkan, tapi makin hari ya kita makin terbiasa lah. Oh memang begitu. Seru juga lihat mereka komen kan, asal kita nggak masukkan ke hati. Nah itu memang eh, ya memang itu kadang-kadang yang secara organisasi harus kita lihat apakah ini perlu dikendalikan atau enggak gitu ya. Nah, makanya teknologi ini strengthen customer relationships antar customer dan customer dengan organisasi. Ya. Jadi kita mandangnya itu dari sisi organisasinya ya, jangan pandang dari sisi kita sebagai konsumen gitu. Karena ini kan sebagai konsumen ya kita pasti selalu ingin yang senang, untung yang paling besar daripada ini. Tapi dari sisi organisasi gimana sih konsumen kita bisa senang dan hubungan antar konsumen ya. Kayak seperti sosial media itu ya. Semakin kuat hubungan dalam sosial media itu makin makin bertahan lama kan. Kalau misalnya di sosial media itu sakit hati gitu ya dengan pasangannya gitu, bisa-bisa dia uninstall tuh. Kalau nggak ada hubungannya sama dengan layanan kita kan, tiba-tiba dia uninstall. Nah, iklan kita biasanya dia mungkin customernya beli dari aplikasi kita, sosial media itu banyak ya customer ini. Gara-gara orang lain, organisasi kita kan terdampak. Gimana tuh coba solusinya? Ya, tapi itu memang nggak bisa diapa-apain ya, dibiarkan aja lah. Baik di sini, jadi untuk transformasi artinya apa? Bukan hanya kita proses layanan kita tadi. Jadi saya akan jelaskan bahwa sebelumnya ini di sini ya dynamic proses. Bukan hanya kita aja, tapi di sini ada hubungan dengan customer, ya. Di sini juga ada hubungan dengan stakeholder yang lain, kira-kira gitu. Nah,
Jadi digital business transformation ini ke arah luar juga, eksternal juga. Oke. Nah, sehingga di situ perlu proses standarisasi dan integrasi. Standarisasi paling gampang itu tipe data, ya. Tipe data, eh, kita pakai layanan apa nih, sama-sama nih yang bisa bantu kita. Integrasi itu kemudian kalau kita sharing datanya data apa yang di-share, terus makainya gimana, apa aja yang boleh dipakai, siapa yang boleh pakai, itu integrasi gitu. Misalnya nanti kalau mau eh, ada kebijakan sharing data misalnya ya, antara satu organisasi ke organisasi lain, lewat misalnya hmm, beli pakai data di Telkomsel gitu. Dan kita sharing email, sharing nomor HP, mau bayar pakai GoPay misalnya. Itu apa itu? Kita kan otomatis ngasih data kita tuh sebenarnya ke GoPay gitu ya, mengenai keuangan. Ke Telkomsel kan cuma nomor HP sama alamat di mana. Gitu. Tapi uang kita, nah, data keuangan ini kan nambah itu. Kemudian dari Telkomsel ke GoPay-nya data apa? Kita dapat dapat apa ya? Lokasi kita, pasti ada informasi yang dipunyai salah satu gitu. Itu harus diapain? Boleh nggak mereka pakai? Gitu. Nah, karena itu lokasinya di layanannya di Indonesia, tidak tahu servernya di mana, harus ngikut data eh, dua-duanya. Kalau servernya di Amerika, ya data kita ngikut orang Amerika nanti. Nah, makanya harus tahu sebenarnya kita servernya di mana. Tapi yakin aja lah, gitu. Selama ini juga bobol aman-aman aja. Kira-kira gitu ya. Ya, namun pada prinsipnya harus dilindungi ya data kita sama organisasi itu. Nanti mungkin kalau makin melek, makin banyak yang nuntut gitu. Wah, ini datanya bocor, saya harus tuntut. Sekarang kok gak ada yang nuntut ya? Kalau di luar negeri kan udah pada dituntutin itu, pemerintah sama swasta. Kemudian workflow dan business process management. Nah, jadi kalau kita yang sudah business process engineering tadi, ya, ataupun yang slow tadi, yang incremental tadi, akan ada perubahan workflow. Workflow ini yang incremental less, apa ya, kurang, apa sih namanya itu, friksinya. Kalau yang abrupt tadi, yang radikal tadi, cenderung friksinya tinggi. Nah, kita akan memerlukan spesialis di bidang BPM untuk merubah proses bisnis itu dari yang as is saat ini menjadi yang to be gitu. Nah, itu semua akan diinterpretasikan juga ke dalam perubahan proses bisnis itu ya. Kalau dia dalam bentuk uh, fisik dulu akan diterjemahkan ke dalam software. Kalau dia belum ada, nah ini masalahnya untuk perusahaan baru ya, belum ada proses bisnisnya. Kita bisa pakai proses bisnis yang dibawa oleh software itu sebagai awalan. Kita juga belum ada proses bisnis, mau bikin sendiri juga lama, padahal kita butuh cepet time to market kita, produk kita, gitu ya. Atau proses perusahaan-perusahaan yang proses bisnis bukanlah competitive advantage-nya, bukanlah sumber competitive advantage-nya, silahkan pakai bisnis proses yang merupakan bawaan dari software gitu. Misalnya kita pakai software tertentu yang mengatur workflow organisasi kita. Atau perusahaan-perusahaan yang memang cocok bisnis prosesnya dengan apa yang sudah ada disiapkan software. Ya. Nah, apakah dalam perjalanannya bisa diupdate? Ya silakan diupdate. Ya, gitu. Tapi untuk usaha-usaha yang proses bisnisnya merupakan harus tailor sumber keunggulan kompetitifnya, dia harus bikin sendiri mungkin softwarenya. Atau ada software yang bisa dikustomisasi
khusus untuk perusahaan itu. Karena apa, kalau pakai template jadi sama aja proses bisnisnya dengan perusahaan lain. Artinya apa? Kalau inputnya sama, waktunya kan sama, unggulnya kita di mana gitu. Nah, itu. Jadi kan kita beli layanan itu kan beli apa aja? Beli cepetnya kan, beli amannya, beli cepetnya itu didukung proses bisnis. Amannya itu didukung proses bisnis, semua proses bisnis itu belakang. Kita beli apa lagi? Eh, Beli layanan, ya, keramahan, itu proses bisnis semua itu. Ya, cara melayani gitu. Nah, jadi mana yang duluan tergantung kondisi ya, jawaban yang tadi. Proses bisnis dulu atau teknologinya dulu, teknologi dulu atau proses bisnisnya dulu. Nah, perubahan transformasi digital itu dua-duanya. Ya, jadi yang bikin mismatch tadi, yang kasus perusahaan case tadi di awal tadi adalah mismatch antara proses bisnis fisik dengan sistem informasinya. Gitu. Jadi kalau salah satu aja yang nggak cocok, ya sudah, jadi lambat. Karena perlu ada proses klarifikasi lah, takut salah lah, takut potong gaji lah, macam-macam ya. Oke, jadi didukung ini ya, proses bisnis manajemen platform bisa di web, mobile, cloud. Ada 3 bagian, proses, data, dan social IT. Ya. Proses ada engine, proses engine, business rules, events, data perlu analitik, activity monitoring, integrasi. Jadi bisa pakai dashboard ya. Kemudian konten, portal, collaboration. Nah, bisa digali lebih lanjut ya. Nah, kemudian biasanya proses-proses bisnis itu sudah oke, kita bisa buat itu sistemnya level enterprise. Ada ERP contohnya. Enterprise Information System, disingkatnya Enterprise System. Ada ERP, Enterprise Resource Planning. Ada SCM, Supply Chain Management. CRM, Customer Relationship Management. PLM, Product Lifecycle Management. Ya, jadi kayaknya ada deh. Ini aja ya. ERP berfokus pada integrasi internal dan eksternal, ya. CRM fokusnya ke customer relationship, SCM fokusnya ke supply chain dengan partner, PLM fokusnya pada product life cycle activities. Ini jarang terdengar ya PLM. Jadi fungsinya ya mengintegrasikan dan mengotomatisasikan. Jadi kalau ada software yang nggak bisa ngintegrasi, nggak bisa otomasi, zaman sekarang nggak mau, bikin nambah kerjaan gitu. Pokoknya gimana cepat data kita terhubung satu sama lain, ya. Contohnya WhatsApp aja. Kalau dia nggak web WhatsApp gitu, kalau ada Telegram WhatsApp itu pasti kalau ada Telegram, kita pasti pakai Telegram yang sudah terintegrasi. Tapi WhatsApp cepet bikin webnya. Habis itu orang yang banyak yang pakai, ada sosial di situ, ada kolaborasi sosial di sini, sosial IT. Ya udah dia bertahan gitu. Hmm. Tapi setiap perusahaan, setiap eh, apa ya, setiap organisasi mesti ada keunggulan keunggulannya ya. Misalnya Telegram sekarang bisa dukung AI ya. Di situ juga ada banyak film-film gratis ya yang bisa anggotanya jadi banyak ya. Tetap berusaha gimana sih apa yang bisa kita tawarkan belum ditawarkan oleh orang lain. Plus apa yang sudah mereka tawarkan juga kita tawarkan. Lomba memberikan layanan ya. Nah, ini beberapa proses yang bisa diotomatisasi di CRM, ERP, SCM, PLM.
Misalnya CRM bisa marketing ya, lead management, tiba-tiba ngirim aja masuk ke handphone kita, masuk ke email kita, mungkin dikirim dari CRM itu, ya. Nah, kalau kita mendalami masing-masing ini, akan kita tahu konsep-konsepnya dan juga kendala-kendala yang muncul kalau kita nggak menggunakan sistem. Maksudnya kendala-kendala yang bisa diatasi oleh sistem itu. Ini ada sistemnya kan pasti memberi manfaat atas masalah-masalah yang muncul. Misalnya di supply chain management ya. Misalnya, waktu kita mesen barang ya, misal musim hari raya gitu, atau musim-musim tertentu, pesanan kita meningkat. Nah, waktu pesanan kita meningkat, supplier kita, vendor kita kan ngerasa, wih, kenapa ya meningkat ya? Apa memang kapasitas mereka, konsumen mereka udah meningkat ya? 2 kali misalnya berturut-turut. Apa benar akan terjadi ketiga kali juga peningkatan permintaan? Nah, cost suppliernya dari supplier kita juga akan mikir hal yang sama. Wah, konsumen saya ini kok tiba mesin terus ya 2 kali udah bagus. Apakah meningkat lagi? Apakah yang ketiga akan meningkat? Kan enggak juga kan? Kalau semuanya salah, ngerasa 3 akan meningkat, terus beli barang ternyata enggak meningkat tapi menurun, kan salah. 2 orang, bahkan mungkin ada orang ketiga suppliernya supplier kita bisa salah. Nah, kalau sudah terhubung ke supply chain management sampai ujung-ujung sana yang panjang ya, ke ragam supplier kita ya, dan supplier kita juga punya supply chain management. Demand planning nanti, demand planningnya akan lebih tepat. Barang sudah menipis, jadi apalagi kalau dekat ya antara supplier kita dengan kita, jadi transportation cost-nya jadi rendah, kirimnya bisa dikit-dikit gitu. Tapi kalau jaraknya jauh, nggak bisa ngirim dikit-dikit karena ada economies of scale kan, supaya nggak terlalu rugi sekali ngirim. Nah, makanya itu juga akan ngaruh ke aglomerasi industri ya. Jadi semua itu ya para pengusaha itu udah tahu tuh, dihitung aja mana untung mana rugi. Biasanya ya kalau teorinya kan dekat dengan manufaktur akan dekat dengan bahan baku, yang langsung konsumen akan dekat dengan konsumen teorinya. Apa istilahnya? Pemilihan lokasi yang optimal ya, gitu. Nah, istilah yang saya bilang tadi itu ada istilahnya ya. Ada istilah teknisnya yang saya bilang eh, efek dari peningkatan produksi tanpa bisa memprediksi kebutuhan selanjutnya itu ada istilah. Saya nggak lupa, bisa dibaca di buku. Oke, kemudian masalah dengan enterprise system, ya masalahnya di sini perlu kerja banyak, terutama untuk data-data customer, input data, entry data ini perlu. Jadi kita perlu karyawan di sini, ya. Kemudian kita perlu redesign business practice mungkin dan harus dikomunikasikan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu chain tadi. Mahal biasanya karena nggak dijualnya nggak per modul tapi bundle gitu. Kemudian memerlukan perubahan dalam organisasi, memiliki kemampuan resiko tinggi kegagalan kalau nggak dilengkapi dengan tadi bisnis proses, ya komponen sistem informasi kan ada, saya bilang tadi ya, 5 ya. Data, people yang harus kompeten, proses, bisnis prosesnya, teknologi, hardware, software, software yang harus mumpuni, kemudian jaringan ya, mungkin bisa ditambah lagi jaringan network yang stabil gitu, kelistrikan dan lain-lain. Dan juga tadi masalah ke cultural misfit, um,
harus sesuai dengan konteks kita, sehingga perlu kostumisasi, ya. Oke, kita lihat kesimpulannya ya. Ini saya copy langsung. Semua bisnis sekarang, sebagian besar, nggak semuanya, sebagian besar itu sudah punya information system. Full pakai software untuk membantu organisasinya, atau hanya pelengkap kegiatan yang di fisik, ya. Nah, di sini pelengkap. Kalau kita beli handphone, kita bisa langsung dikirim ke kita, handphonenya kita belajar sendiri, atau experience store. Nah, kita datang ke Samsung Experience Store, Xiaomi Experience Store, kita belinya di situ ya. Tapi kita udah tanya-tanya dulu, ada nggak produknya di sini? Jangan sampai kita datang nggak ada. Terus ya, tanya-tanya promo. Ya kan dulu experience tuh bagian dari experience. Promo itu kan bagian dari experience. Ya, nggak dikasih promo juga nggak apa-apa, kurangin aja langsung harganya. Tapi kita tuh nggak tahu ya, ini lagi promo kak, oh, seneng banget kalimat itu. Tapi nggak mungkin kan mereka rugi, ya paling dikurangin 100.000 gitu ya. Tapi promonya membuat kita beli lagi gitu. Nambah segini kak, dapat segini. Pas di sananya udah disiapin tuh promo yang lain. Kira-kira gitu. Untungnya di kita kita happy ya, karena mungkin kita juga udah siap. Ah, sebetulnya kita udah siap, sadar nggak sadar. Atau ada juga nggak siap ya, nggak tahu. Beda ya masing-masing. Nah dari pihak, ya namanya juga experience ya, nggak tahu lah kita ya. Yang jelas kalau berhubungan kayak gitu, semakin banyak uang semakin menyenangkan gitu ya. Oke, transforming business involves rethinking information system support business process ya. Rethinking information system, rethinking business process. Jadi jangan cuma bisnis prosesnya, information systemnya juga dipikirin. Uh, tapi ya layaknya pernah kayaknya satu materi itu, kita tuh maunya seperti apa, nanti yang ngebangun itu si vendornya. Gitu. Kita siapkan uangnya aja. Kalau memang bukan itu core bisnis kita. Kemudian nanti dengan vendornya perjanjian, macam-macam ya, sudah saya sampaikan di materi apa itu kalau nggak salah ya. Terkait AI itu prinsipnya. Monitoring, evaluasi atau risk management ya, saya agak lupa. Ya. Nah, AI Information System IS ya, SI bisa memungkinkan atau menghalangi. Nah, makanya yang tadi harus selaras ya. Memungkinkan dengan menyediakan tools dan penerapan perubahan. Kadang kan kita pakai sistem aja tuh, pakai Brown, dibilang pakai Brown. Sudah sebagai tools dan sebenarnya kita sudah menerapkan mulai ke arah transformasi digital. Nggak sadar kita. Selama kita mampu mau mengadopsi teknologi itu ya bisa perubahan itu terjadi tanpa kita sadari. Tapi bisa juga impede change karena ada proses yang mismatch. Selama ini kan prosesnya nggak mismatch, misalnya di dalam penggunaan Brown ya, karena kita sudah ada konsepnya bahwa materi ada bisa diakses lagi, kemudian memberikan manfaat yang banyak, tugas juga perlu dikumpulkan. Gitu. Oke lanjut. Kemudian supaya bisa ke arah business transformation, kita nggak bisa lagi fokus hanya pada functional silo perspektif, tapi ke business proses perspektif. Ya, bukan artinya kita tidak mengembangkan kompetensi secara fungsional, bukan. Kalau nggak bisa kerja juga departemennya mau gimana? Ya tetap bisa, ya. Cuma hanya saja ditambah gitu. Memang perkuliahan sekarang ini perjurusan, jurusan marketing, jurusan ini. Nah, makanya perlu untuk ditekankan, hey, jurusanmu itu terkait loh sama yang lain, ya. Hey, pertimbangkan konsumen, customer,
kalau membuat aplikasi. Jadi kalau sekarang, zaman sekarang, oh saya programmer jago nih saya, oh dia bisa bisa bikin ini, bisa bikin itu, bisa, tapi apakah sesuai dengan kebutuhan organisasi? Nah itu perlu KPI lain, nah, kira-kira gitu ya. Bisnis proses didefinisikan sebagai ini ya, well-defined order set of tasks characterized by beginning and end, set of associated metric and functional boundaries. Nah, bisnis proses itu ada itu. Ya, ada awal, ada akhir, ada tahapannya, ada metriknya, melibatkan cross functional. Nah, itu baru bisnis proses ya. Jadi sebagian besar organisasi tanpa kita sadari sebenarnya sudah melibatkan banyak bisnis proses. Apalagi di zaman sekarang ribet ya, saya dilempar ke sana ke sini. Nah, itu sebenarnya bisnis proses. Nanti ke unit ini, ke unit itu, ke unit ini. Nah, kan ada kebutuhan semakin ingin mudah loh. Nah, itu sebaiknya dibuat ke teknologi. Jadi akhirnya ketemu konsumennya ya di satu titik aja, selesai di situ, mulai di situ, selesai di situ. Dia akan senang tuh. Saya dilempar ke sana ke sini. Tapi kalau udah urusan sama kesehatan ya eh, gimana lah caranya agar apa ya konsumen itu merasa dilayani dengan baik. Nah, lebih ini lagi ya, lebih setiap sektor itu beda lah ya. Ngurus KTP ribet. Nah, memang mungkin diribetkan ya, tapi perlu dicermati juga apakah memang ribetnya karena diribetin oknum atau memang bisnis prosesnya belum bagus gitu ya. Karena memerlukan validasi ya antar unit. Nah, itu semua di zaman teknologi sekarang eh, bisa dengan mudah ya. Yang perlu adalah standby. Jadi standby kalau memang ada orang yang standby di sistem itu kalau memang memerlukan cross fungsional, kalau memang eh, ada informasi yang cukup masuk ke log bisa ke log aja ke catatan aja bisa auto konfirmasi gitu tergantung tingkat kepentingan perlukah konfirmasi ya sehingga ada pertanggungjawaban gitu ya di sistem itu. Jadi sangat memungkinkan ya. Saya yakin dalam keseharian kita ada kalau kita bekerja di organisasi atau terlibat di organisasi akan merasakan itu ya. Nah, ini agile business process prinsipnya aja ya bahwa easily reconfigurable. Bisa di fleksibel sehingga kita bisa diupdate mungkin secara otomatis ya. Walaupun sebenarnya sudah banyak hal yang update ya, layanan yang update di sekeliling kita kadang-kadang kita nggak sadar juga kalau itu bagian dari dynamic proses bisnis ya. Misalnya software yang diupdate, eh, barang-barang yang eh, misalnya kartu yang bisa customize, ada kartu ya, misalnya kartu keanggotaan bisa batik, bisa gambar apa lagi, toko kartun tertentu itu kan bentuk-bentuk kostumisasi agar kita senang gitu. Apalagi casing handphone yang bisa ada gambar foto gitu kan, jadi beli kita. Nah, perubahan bisa dilakukan secara incremental atau radikal dengan kelebihan dan kekurangannya ya. Apapun yang kita pilih akan sedikit banyak mengganggu flow dari bisnis ya. Oleh karena itu mungkin perlu strong project management termasuk dalamnya mungkin pilot project ya. Kemudian BPM system dapat membantu manajer untuk mendesain, mengendalikan dan mendokumentasikan proses dan
alur kerja dalam organisasi. Nah, kemudian kita udah melihat enterprise system, ERP. Di sini ilmunya sendiri ya, satu disiplin sendiri bahkan sekarang. Gimana sih membangun ERP yang baik, CRM juga, supply chain management juga ya, bahkan ada yang bikin prodiknya ya, bikin departemennya mungkin, sama produk life cycle management ini masuk dalam bagian dari teknik industri juga kadang-kadang. Ini semua dibahas juga ya di teknik industri, disiplin ilmu yang lain juga. Oke, saya pikir sampai situ saja. Mungkin ada pertanyaan? Baik, kalau nggak ada sampai situ perkuliahan kita. Ya, sampai ketemu minggu depan dengan topik yang lain. Terima kasih ya Bapak Ibu. Saya izin akhiri ya, atau ada lagi mungkin? Cukup?